Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Adapun materi kita pada hari ini adalah wawancara. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi, dalam wawancara ada pewawancara dan ada narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai sebagai pemberi informasi yang dibutuhkan. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara bisa dilakukan dengan dua metode. Metode yang pertama adalah mencatat, yaitu menggunakan alat tulis seperti buku, ballpoint, dan lainnya. Metode yang kedua adalah merekam, yaitu menggunakan alat elektronik seperti HP, kamera, atau alat perekam lainnya. Unsur-unsur dalam wawancara. Yang pertama, ada pewawancara. Yang kedua, ada narasumber. Yang ketiga, ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema. Dan yang keempat, ada janji yang disepakati mengenai waktu dan tempat. Adapun sikap sebelum wawancara adalah: yang pertama, buat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur 5W tambah 1H, yaitu what artinya apa, where artinya di mana, when artinya kapan, who artinya siapa, why artinya mengapa, dan how artinya bagaimana. Selanjutnya, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Sikap ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, alirkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Selanjutnya adalah bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Selanjutnya adalah hindari pertanyaan yang berbelit-belit.
hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan yang terakhir adalah mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Sikap setelah melakukan wawancara. Yang pertama, mohon diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Contoh pertanyaan wawancara. Misalnya kita akan melakukan wawancara tentang hewan langka. Kita menggunakan pertanyaan 5W tambah 1H. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Yang kedua, di manakah habitat burung cendrawasih? Yang ketiga, mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua? Yang keempat, kapan burung cendrawasih menjadi satwa yang dilindungi? Yang kelima, siapakah yang melakukan perburuan liar terhadap burung cendrawasih? Dan yang keenam, bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Baik, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.